Jadi di video kali ini ya, gue akan bahas realita tentang bubble di financial market. Financial market itu kenapa ada bubble? Ya, kenapa market itu bisa naik? Ya kan dia bisa naik tinggi, terus kenapa dia bisa crash? Kenapa dia crashnya seperti ada pattern di situ, seperti ada siklus ya. Jadi kita bakal bahas realita pahit sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar. Karena gue percaya ada segelintir orang yang butuh market itu untuk crash dan orang-orang jadi susah. Gue selalu tanya kenapa, karena gue orang yang sangat penasaran. Makanya di sini gue akan share ke kalian ya, cara pikir gue kenapa market itu punya bubble ya, dan kenapa market itu bisa crash. Ya. Ini pattern pertama. Kalian perhatiin, dia ada suku bunga rendah dulu, oke? Tapi ketika mereka mengubah, ya, jadi kan orang ada yang bilang bahwa market crash itu terjadi secara natural, ya kan? Tapi setelah gue pelajari, gue nggak ngerasa ini terjadi secara natural, karena ada mekanisme suku bunga ini, menurut gue. Jadi ada orang-orang yang pilih, oke, lu semua boleh ngutang sekarang, oke, lu semua sekarang uangnya kita tarik. Mereka akan mulai ngokop duitnya. Kalau suku bunganya rendah, uangnya beredar banyak. Jadi kayak ada mesin gitu loh. Bisa ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Triggernya, suku bunganya dinaikin, oke? Orang nggak bisa ngutang, mereka tightening, marketnya crash. Jadi perhatiin siklusnya. Mereka selalu ada era suku bunga murah, mereka ngutangin, mereka leveraging, habis itu mereka naikin, jedar, crash. Orang digampangin untuk ngutang, ya. Jadi sistem ini, kalian anggap ada levernya, ya, ada tombolnya, gitu. Dan ada game masternya, ada yang kuasain, ada yang bikin sebuah sistemnya. Ketika kredit bertumbuh lebih cepat dari income, di situ sial akan datang. Akan hancur. Pasti ada market crash. Jadi market crash itu targetnya siapa? Karena capital market itu penetrasinya siapa? Sebenarnya penetrasinya adalah menengah ke atas dan orang kaya. Tapi orang kaya yang kena, yang punya lumbung padi. Ya. Jadi cara dunia bekerja seperti itu. Ya. Mereka perlu ngeriset orang-orang ini biar ngapain? Biar dia nyangkul lagi. Jadi orang yang kaya dari financial market tuh nggak boleh. Ya, mereka selalu riset. Ya, ntar dikasih utangnya gampang ya, lu bikin duit, ya kan, lu bikin lumbung padi lu, habis itu gua bakar lumbung padi lu ulang lagi. Selalu seperti itu. Ya, siklusnya seperti ini. Oke, jadi kita akan bahas kenapa tadi, ya ini lanjutan dari lumbung padi. Kenapa ini akhirnya dibakar? Jadi ini strukturnya cara dunia bekerja.